Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta pelatihan literasi digital, ibu-ibu kader dari Posyandu Anggrek Bulan di RW 11, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Di sini saya Wahyuni Ningsih, tim dari program pengabdian kepada masyarakat. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang formulir Google. Jadi, formulir Google itu merupakan salah satu layanan gratis dari Google yang memungkinkan penggunanya untuk membuat tanya jawab dengan fitur secara online atau mungkin survei yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Penggunaannya sangat praktis, mudah, dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Untuk mendapatkan layanan gratis dari Google ini, kita hanya perlu memiliki akun Google yang ditandai dengan ketika kita memiliki email dari Google. Email dari Google berupa Gmail. Jadi kalau email kita yang belakangnya @gmail.com, itu secara otomatis kita akan mendapatkan layanan gratis dari Google. Kemudian terkait formulir Google Form. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan formulir Google ini? Jadi, formulir Google ini bisa kita manfaatkan untuk membuat survei, membuat kuesioner, membuat pendaftaran secara online, membuat daftar hadir atau bahkan hanya mengisi daftar hadir secara online, dan kepentingan-kepentingan lain yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sehingga manfaat dari Google Form ini diantaranya yaitu satu, kita dapat memperoleh data secara langsung dari responden. Responden ini adalah orang yang merespon atau yang mengisi Google Form. Kemudian data yang kita peroleh itu tersimpan secara online, aman, dan rapi. Jadi bisa dipastikan tidak akan pernah hilang selama kita hafal dengan akun Google kita, dan semua itu akan tersimpan rapi di dalam Google Drive. Kemudian karena sifatnya online, sehingga untuk melakukan hal tersebut tadi seperti melakukan survei, melakukan kuesioner, itu kita tidak perlu print langsung berupa kertas, kemudian kita tidak perlu membagikannya langsung ke responden, sehingga kita dapat menghemat kertas, kita dapat menghemat tinta, bahkan tenaga dan waktu, karena untuk menyebarkan formulir ini kita cukup berbekal link dari Google Form yang sudah kita buat, kemudian kita sebarkan melalui ponsel, smartphone, bisa melalui WA dan sebagainya. Dan ini pun bisa diisi oleh lebih dari satu responden hanya dengan satu link saja. Jadi bisa dirasakan bahwa manfaat dari Google Form ini sangat besar sekali, termasuk hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Nah, untuk pelatihan kali ini apa saja sih yang akan kita praktekkan? Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat Google Form atau Google Formulir, khususnya dalam ponsel smartphone, ya, dalam ponsel atau smartphone. Karena sebenarnya Google Formulir ini bisa dibuat melalui komputer, laptop, dan termasuk smartphone. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara melihat hasil pengisian dari Google Form yang tampilannya di HP seperti apa? Nanti kita akan praktekkan, termasuk bagaimana kita bertindak sebagai responden. Bagaimana sih kita sebagai responden ketika ingin mengisi Google Form? Gitu. Jadi ada 3 hal ini yang akan kita praktekkan nantinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat formulir Google atau Google Form dari HP
Langkah yang pertama yaitu di layar HP silahkan cari Google seperti ini. Kemudian bisa dipilih Google atau Chrome. Di sini saya pilih Google. Kemudian di kolom search silahkan klik, lalu ketikkan Google Drive. Kemudian kita pilih yang ini. Jika ada tampilan seperti ini, kita pilih Go to Drive. Jika sudah tampil seperti ini, kita pilih titik 3 di ujung kanan atas. Kemudian kita pilih desktop sheet. Maka tampilan layar HP akan sama seperti tampilan di laptop atau komputer. Kemudian jika sudah seperti ini, maka di sini saya coba zoom dulu. Kita klik tombol baru. Kemudian bisa kita pilih folder untuk membuat folder baru. Misalkan di sini saya beri nama Posyandu Anggrek Bulan. Kemudian klik buat. Coba kita perkecil ukurannya. Nah, di sini sudah tampil Posyandu Anggrek Bulan folder baru. Kita klik 2 kali, maka di sini masih kosong isinya. Kemudian kita kembali lagi ke tombol baru, kita klik, kemudian kita pilih Google Formulir, maka akan tampil Google Formulir yang siap diedit. Misalkan di sini kita akan praktek untuk membuat Google Form berupa survei. Di sini saya sudah siapkan, yaitu survei perkembangan bayi dan balita. Maka kita kembali ke halaman ini. Kemudian di bagian deskripsi formulir bisa kita isikan deskripsi dari survei ini. Misalkan survei ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bayi dan balita Bapak Ibu. Kemudian dari sini bisa kita pilih yang bagian ini, split, untuk menciptakan bagian baru. Di bagian tanpa judul yang ini kita klik, bisa kita beri nama data bayi dan balita. Apa saja data yang dibutuhkan? Misalkan data yang dibutuhkan diantaranya yaitu nama bayi atau balita, kemudian usia atau tanggal lahir, kemudian alamat, nama ibu, nama ayah, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Masing-masing komponen ini kita isikan ke dalam Google Formulir. Di mana kita akan meletakkannya? Di bagian pertanyaan tanpa judul kita klik. Misalkan di sini saya beri nama bayi atau balita. Nah, di bagian ini otomatis biasanya langsung memilih jenis respon atau jawaban dari responden. Jadi di sini sudah terpilih jawaban singkat sesuai dengan isian nanti yang akan diisi oleh responden. Tidak mungkin jawaban panjang. Oke. Selanjutnya kita klik wajib diisi agar kolom ini wajib diisi oleh responden. Selanjutnya untuk menambahkan komponen yang lain, silahkan pilih simbol tambah. Maka di bawahnya nama bayi atau balita akan muncul kolom yang sama seperti sebelumnya. Tinggal kita isi sesuai kebutuhan. Misalkan setelah nama, maka kita akan butuh yang namanya tanggal lahir. Kita perhatikan bahwa jenis isian dari responden terpilih tanggal. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita klik wajib diisi.
Begitu seterusnya, kita tambahkan lagi dengan klik tombol tambah. Di bawahnya tanggal lahir, kita isikan data yang kita perlukan. Misalkan alamat, kita ketikkan alamat di sebelah sini, dan di sini secara otomatis terpilih paragraf karena bisa dimungkinkan untuk alamat berupa teks jawaban panjang. Kita biarkan seperti itu, kemudian kita klik wajib diisi. Kemudian kita klik lagi tombol tambah, kita tambahkan nama ibu berupa jawaban singkat, kita klik wajib diisi, kita klik lagi tombol tambah, di bawah nama ibu kita tuliskan di sini nama ayah, sudah berupa jawaban singkat, kita klik wajib diisi, kita klik lagi tombol tambah untuk menambahkan komponen yang lain berupa berat badan, selanjutnya tinggi badan ya. Jadi di sini kita tuliskan berat badan bayi atau balita berupa jawaban singkat, kita klik wajib diisi, kita klik tombol tambah, kita bisa tuliskan tinggi badan berupa jawaban singkat, kemudian kita klik wajib diisi. Selanjutnya adalah lingkar kepala. Baik, semua komponen data yang dibutuhkan sudah kita masukkan ke dalam Google Formulir. Selanjutnya kita klik yang formulir tanpa judul yang bagian atas sendiri. Nah, ini secara otomatis akan sama dengan nama dari survei, yaitu survei perkembangan bayi dan balita. Selanjutnya kita klik bagian jawaban. Bagian ini merupakan bagian di mana kita dapat mengetahui responden, baik siapa saja yang mengisi, berapa jumlah yang sudah mengisi, dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat di sini. Kemudian di bagian setelan, saat kita klik yang jawaban, jika menghendaki untuk responden mengedit apa yang sudah diisi, kita aktifkan ini. Jika hanya diperlukan satu responden untuk satu kali pengisian, kita klik yang ini. Tapi jika tidak diperlukan, maka bisa kita nonaktifkan. Jika dirasa sudah cukup, selanjutnya bisa kita pilih tombol yang ini. Kemudian kita pilih simbol rantai. Tujuannya adalah untuk mendapatkan link atau tautan yang nantinya akan dibagikan ke responden, dan ini tautannya berupa tautan yang panjang. Jika menghendaki tautan yang pendek, kita klik perpendek URL, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya bisa kita klik salin. Kemudian bisa kita sebarkan melalui grup WA atau bisa kita simpan terlebih dahulu. Misalkan di sini saya akan menyimpan di catatan yang ada di HP. Misalkan di sini saya klik di sini, kemudian saya klik paste. Maka ini adalah survei perkembangan bayi dan balita yang bisa kita bagikan ke responden. Boleh kita beri nama biar tidak lupa. Kita bisa kembali ke halaman Google Formulir tadi. Kemudian kita bisa klik. Kemudian jika kita ingin melihat hasil dari Google Formulir yang sudah kita buat sebelum kita bagikan ke responden, maka bisa kita pilih titik 3 yang ini. Kemudian kita klik simbol mata atau pratinjau. Maka Google Formulir yang sudah kita buat, tampilan awal akan seperti ini di layar responden. Kemudian coba kita klik berikutnya, survei perkembangan bayi dan balita untuk data bayi dan balita. Nah, di sini bisa kita tuliskan nama bayi dan balita. Boleh kita coba, misalkan seperti ini. Kemudian tanggal lahir, saat kita klik maka dia akan menunjukkan tanggal lahir berapa.
boleh kita klik yang ini, misalkan 30 Desember 2021, kita klik set, kemudian alamat misalkan Malang, atau lebih lengkapnya boleh jalan, gang, RT, RW dan sebagainya. Kemudian nama ibu misalkan Mawar, nama ayah misalkan Aji, berat badan bayi misalkan 8 kilo, bisa dituliskan 8 seperti ini. Kemudian tinggi badan misalkan 70 cm, lingkar kepala bayi atau balita. Jika dirasa responden tidak dapat mengetahuinya, ini boleh dibuat tidak wajib. Tanda wajib dari Google Formulir di tampilan layar responden ditandai dengan tanda bintang merah. Ini artinya harus diisi. Jika tidak diisi, maka Google Formulir ini tidak bisa dikirimkan. Jadi, jika menghendaki untuk suatu pertanyaan atau komponen seperti lingkar kepala bayi atau balita untuk tidak wajib diisi, maka bisa kita hilangkan tanda bintang ini dengan cara kita mengedit ulang Google Formulir yang sudah kita buat. Caranya bisa kita klik back, kita klik lagi kembali, kita kembali ke pertanyaan dan kita sesuaikan komponen mana yang perlu kita edit. Misalkan di berat badan bayi atau balita, mungkin ada yang kurang. Bisa kita klik ini, kemudian kita tambahkan keterangan bahwa berat badan bayi dan balita ini satuannya kilogram. Kalau sudah, tinggi badan bayi dan balita, bisa kita tambahkan juga keterangan satuannya adalah sentimeter. Kemudian tadi kita menghendaki bahwa lingkar kepala bayi atau balita itu tidak wajib diisi karena mungkin responden kurang mengetahui bagaimana cara mengukur lingkar kepala bayi atau balitanya. Sehingga tulisan wajib diisi kita nonaktifkan. Seperti ini. Ini yang sudah kita edit akan secara otomatis tersimpan di formulir Google. Dan tautan yang sudah kita buat tadi tidak perlu kita edit ulang dan itu bisa langsung dikirimkan ke responden. Kemudian jika kita menghendaki warna dari Google Formulir ini bukan warna ungu, bisa kita klik simbol ini. Kemudian bisa kita pilih warna sesuai yang kita kehendaki. Mungkin dengan tujuan agar membedakan dengan survei-survei yang lain atau Google Formulir yang lain. Misalkan kita menghendaki warna biru. Kita klik warna biru, kemudian kita klik terapkan. Maka akan otomatis berubah warna biru. Demikian tutorial cara pembuatan Google Formulir dari HP. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara melihat hasil pengisian Google Formulir oleh responden. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat survei kesehatan lansia menggunakan Google Form di HP. Caranya sama, yaitu di layar HP kita cari tulisan Google seperti ini. Kemudian kita klik Google. Saya di sini menggunakan Google. Kalau menggunakan Chrome juga bisa. Kemudian coba kita masuk ke Google Drive dengan cara yang sama, yaitu kita ketikkan Google Drive. Selanjutnya kita pilih yang ini. Kemudian kita klik Go to Drive. Ketika sudah tampil seperti ini, caranya sama, yaitu kita klik titik 3 pojok kanan atas, kemudian kita pilih Desktop Site. Pada tampilan ini, kita cari folder yang sudah kita buat sebelumnya. Boleh kita perbesar dulu tampilan layarnya.
folder yang kita buat tadi yaitu Posyandu Anggrek Bulan. Kita klik 2 kali. Di dalam folder ini sudah ada Google Form atau formulir Google yang sudah kita buat tadi, yaitu survei perkembangan bayi dan balita. Kemudian jika ingin membuat formulir baru, caranya sama. Kita klik tombol baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Caranya sama, yaitu kita klik di formulir tanpa judul yang sebelah sini, kita hapus dan kita ganti dengan judul yang kita inginkan. Misalkan di sini survei kesehatan lansia. Misalkan seperti ini saja tanpa memberikan deskripsi formulir juga bisa. Kemudian kalau mau ditulis langsung di sini juga bisa. Misalkan data apa saja atau komponen apa saja yang dibutuhkan di survei ini. Misalkan nama lengkap lansia. Isiannya berupa jawaban singkat. Kemudian kita aktifkan wajib diisi. Selanjutnya untuk menambahkan komponen yang lain seperti sebelumnya, kita klik tombol tambah. Maka di bagian bawah nama lengkap lansia sudah siap kita isi dengan komponen berikutnya. Misalkan komponen berikutnya adalah tanggal lahir atau bisa kita isi dengan usia, karena di video sebelumnya sudah kita belajar bagaimana menambahkan tanggal lahir. Coba kita ganti dengan usia. Kemudian alamat, penyakit tidak menular yang diderita, dan sebagainya. Coba kita isikan. Kita kembali ke Google Formulir tadi. Di bagian pertanyaan ini kita klik dan kita isikan usia. Kita berikan keterangan dalam satuan tahun. Responden menjawabnya dalam bentuk jawaban singkat. Ini sudah betul ya, tanpa perlu kita ubah. Kemudian kita pilih yang wajib diisi. Selanjutnya komponen berikutnya adalah alamat. Caranya sama, kita pilih tombol tambah, kemudian kita ketikkan alamat. Alamat diasumsikan panjang sehingga secara otomatis dipilih paragraf. Kita biarkan seperti itu, kemudian kita klik yang wajib diisi. Kita lanjutkan dengan memilih tombol tambah. Setelah alamat kita tuliskan penyakit tidak menular yang diderita. Jika sudah, maka kita klik wajib diisi, kita aktifkan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan klik tombol tambah. Kita tuliskan di sini berat badan dalam satuan kilogram berupa jawaban singkat. Kemudian kita klik wajib diisi. Kita klik lagi tombol tambah, tinggi badan dalam satuan cm. Kita klik wajib diisi. Kita klik lagi tombol tambah untuk menuliskan komponen berikutnya, yaitu tekanan darah. Jika menginginkan ini untuk wajib diisi oleh responden, maka kita aktifkan wajib diisi. Namun jika tidak, karena alasan mungkin belum mengetahui tekanan darah dari responden, kita tidak perlu mengaktifkan tombol wajib diisi. Jika semua komponen sudah kita masukkan ke Google Formulir, maka selanjutnya yaitu seperti sebelumnya, kita cek lagi di bagian ini jawaban. Pastikan jika ingin menerima jawaban dari responden, tombolnya aktif seperti ini. Namun jika formulir ini ingin ditutup dan tidak ingin menerima jawaban lagi dari responden, silahkan nonaktifkan dengan cara klik tombolnya dan akan bertuliskan seperti ini. Karena ini belum ada responden, maka sebaiknya lah kita aktifkan. Kemudian kita beralih ke setelan. Kita pilih yang bagian jawaban. Kemudian jika menghendaki responden untuk mengedit respon yang diberikan setelah dikirim, boleh kita aktifkan yang ini. Namun jika tidak, juga tidak apa-apa, boleh kita nonaktifkan saja.
Selanjutnya, jika ingin mengubah warna tampilan dari Google Formulir, bisa ke tombol ini seperti yang tadi. Kalau kita ingin mengubah warnanya, misal ke warna merah, kita pilih warna merah dan kita klik terapkan. Maka secara otomatis warnanya akan berubah menjadi merah. Coba kita cek dengan klik pertanyaan, maka tampilannya akan seperti ini, berwarna merah. Kemudian jika kita ingin cek atau melihat hasil Google Formulir yang sudah kita buat sebelum dibagikan ke responden, kita klik titik 3 yang ini, kemudian kita klik pratinjau, maka di layar HP yang diterima oleh responden akan tampil seperti ini. Survei kesehatan lansia. Karena tadi deskripsi tidak kita tambahkan sehingga cukup ini saja yang tampil. Kemudian langsung diminta nama lengkap lansia, usia dalam satuan tahun, alamat, penyakit tidak menular yang diderita, berat badan, tinggi badan, tekanan darah. Jadi di sini sudah terlihat bedanya mana yang wajib diisi dan mana yang tidak. Wajib diisi di sini ada tanda bintang merah, yang artinya tidak boleh dilewati atau tidak boleh kosong. Misalkan saat coba kita isi di sini, namun tidak jadi kita isi, maka akan ada pemberitahuan pertanyaan ini wajib diisi. Jadi tidak bisa dilewati dan tidak bisa kosong, harus diisi. Sementara untuk yang tekanan darah, karena di sini tidak ada bintang merah, maka ini boleh kosong. Jika dirasa sudah sesuai dengan yang diinginkan, komponen-komponen yang ditanyakan sudah ada di Google Formulir semua, maka ini sudah siap untuk dibagikan ke responden. Sebelumnya kita kembali dulu ke halaman edit. Ke sini kita klik yang formulir tanpa judul bagian atas. Ini secara tidak langsung namanya akan sama dengan formulir yang sudah kita buat. Tujuannya agar nama Google Formulir di Google Drive tadi sesuai dengan formulir yang kita buat. Jika sudah sesuai semuanya, selanjutnya kita akan membuat link atau tautan yang akan kita bagikan ke responden dengan cara kita klik tombol ini. Kemudian kita pilih simbol yang tengah ini, kemudian kita klik yang perpendek URL. Jika sudah seperti ini, kita klik salin, dan link ini atau tautan ini sudah siap untuk dibagikan ke responden. Jika ingin menyimpannya terlebih dahulu, boleh disimpan di WA atau di catatan yang ada di dalam HP. Misalkan di sini saya akan menyimpannya di catatan di HP saya. Misalkan saya tambahkan di sini, saya klik saja, saya tahan dan saya klik paste. Dan inilah link yang sudah terbuat dari Google Formulir Survei Kesehatan Lansia. Kita simpan, kita kembali ke tampilan Google Formulir tadi, kita klik silang, dan inilah cara untuk membuat survei kesehatan lansia menggunakan Google Formulir di HP. Semoga bermanfaat. Untuk video berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk menampilkan hasil survei maupun menyimpan hasil survei. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengisi link Google Form. Jadi di sini kita akan bertindak sebagai responden atau memberi respon atau mengisi link Google Form yang sudah dibagikan ke kita. Misalkan link tersebut saya dapatkan melalui WA. Caranya yaitu cukup dengan klik link atau tautan yang berwarna biru ini. Selanjutnya jika ada pilihan seperti ini, kita pilih yang browser. Kemudian akan tampil seperti ini. Kita klik saja berikutnya. Kemudian tinggal kita isi data bayi dan balita yang diminta. Misalkan nama bayi atau balitanya adalah Jazila, nama lengkap. Kemudian untuk tanggal lahir, misalkan di sini tanggal lahirnya adalah 2 Maret 2022.
kita pilih yang 2 Maret 2022, kemudian kita pilih set. Kemudian untuk alamat kita isi misalkan Gedung Kandang, Malang, boleh ditambahkan RT RW biar lengkap. Kemudian nama ibu, misalkan di sini nama saya. Kemudian nama ayah, misalkan ini. Kemudian berat badan bayi atau balita, misalkan di sini adalah 5 kilo, cukup ditulis angkanya saja karena di sini sudah ada keterangan kilogram. Kemudian tinggi badan, misalkan saya isikan 55 cm. Lingkar kepala bayi atau balita, karena saya tidak tahu maka ini bisa saya kosongi dan ini bisa langsung dikirim. Karena untuk lingkar kepala bayi atau balita tidak ada tanda bintang yang artinya tidak wajib untuk diisi. Kemudian saya klik kirim. Maka akan tampil akhir dari pengisian survei perkembangan bayi dan balita dengan keterangan seperti ini. Respon Anda telah dicatat. Kemudian ada pilihan edit jawaban Anda. Jika kita klik ini, maka kita dapat mengedit atau memperbaiki yang sudah kita masukkan tadi. Misalkan saya klik edit jawaban Anda. Kemudian saya klik berikutnya. Data yang saya masukkan tadi tidak hilang dan kita hanya butuh mengedit atau memperbarui data yang kurang tepat. Misalkan berat badan bayi saya ternyata 6 kilo. Kemudian saya klik kirim. Maka data yang masuk adalah data yang paling baru. Kemudian jika ingin menambahkan jawaban lain, bisa kita klik kirim jawaban lain. Mungkin karena bayi kita adalah bayi kembar sehingga data yang dimasukkan harus satu persatu, maka bisa kita pilih kirim jawaban lain. Misal kita klik, maka akan tampil seperti semula. Kita klik berikutnya dan akan tampil halaman kosong yang siap untuk diisi. Caranya sama seperti sebelumnya. Demikian cara untuk pengisian survei perkembangan bayi dan balita. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk mengisi survei kesehatan lansia. Sebenarnya tidak jauh beda dengan survei perkembangan bayi dan balita, hanya ada satu yang perlu kita tampilkan. Misalkan di sini saya klik linknya, kita pilih browser. Kemudian kita isikan data yang diinginkan, misalkan nama lengkap lansia adalah Thohir, usianya adalah 65 tahun misal. Alamatnya adalah Malang. Penyakit tidak menular yang diderita misalkan adalah sakit gigi. Berat badannya adalah 65 kilo. Tinggi badannya adalah 160 cm. Tekanan darah mungkin karena belum tahu, jadi ini tidak diisi, dibiarkan kosong, bisa. Tapi kalau yang membuat formulir menginginkan ini untuk wajib diisi, maka di pengaturan nanti ditulis wajib diisi. Misalkan di sini karena tidak tahu tekanan darahnya, langsung saja klik kirim. Maka data sudah dapat direkam. Selanjutnya, kita sebagai yang membuat Google Form akan melihat hasil survei yang sudah diisi oleh responden. Caranya yaitu di layar HP kita cari Google seperti ini. Kemudian kita klik yang Google. Saya klik yang Google ya, boleh Chrome, boleh Google. Saya klik yang Google. Kemudian di kolom search saya ketikkan Google Drive. Kemudian saya klik yang ini, go to drive. Kemudian boleh kita langsung saja tampilan seperti ini. Kita cari folder yang sudah kita buat, yaitu Posyandu Anggrek Bulan. Kita klik 2 kali, maka akan tampil seperti ini. Misalkan kita ingin cek hasil survei perkembangan bayi dan balita, kita klik yang survei perkembangan bayi dan balita, kita klik 2 kali. Bisa kita pilih yang ini, titik 3, klik buka jendela baru. Kemudian terlihat di bagian jawaban ada tulisan 3.
Artinya sudah ada 3 responden yang mengisi. Ini adalah tampilan hasil survei dari bentuk Google Form. Jadi sesuai data yang diinginkan, data bayi dan balita, nama bayi dan balita ada 3 yang sudah masuk dengan tanggal lahir masing-masing, alamat masing-masing, nama ibu, nama ayah, berat badan, dan seterusnya. Jika datanya sedikit, ini saja mungkin sudah cukup. Tapi jika menginginkan datanya masuk ke dalam file Excel, maka silakan klik tanda ini hijau, buat spreadsheet baru. Kita klik buat. Maka akan tampil file Excel atau di sini di Google namanya spreadsheet dari hasil survei perkembangan bayi dan balita. Bisa kita cek. Timestamp artinya menunjukkan waktu di mana responden mengisi Google formulir. Terlihat bahwa atas nama bayi Jazila telah mengisi Google Form ini pada tanggal 31 bulan 3 2022 pukul 17:22. Berikut data yang lainnya, tanggal lahir, alamat, nama ibu, nama ayah, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. File Excel ini, spreadsheet ini masih tersimpan di dalam Google Drive. Jika ingin menyimpannya di dalam ponsel, maka bisa kita kembali ke Google Drive. Kita klik yang tadi, kita klik back. Spreadsheet tadi masih berada di dalam Google Drive. Caranya untuk menyimpan ke ponsel, maka kita klik ini, tahan, kemudian kita klik download. Maka file tersebut sudah tersimpan di dalam ponsel dan bisa dibagikan ke perangkat lain ataupun jika ingin di print. Bagaimana untuk melihat hasil survei kesehatan lansia? Caranya sama, yaitu kita klik 2 kali yang survei kesehatan lansia, maka muncul di sini hasil survei kesehatan lansia. Di bagian jawaban bertuliskan 2, artinya sudah ada 2 responden yang telah mengisi Google formulir ini. Caranya untuk menyimpan dalam bentuk spreadsheet atau Excel, yaitu dengan klik warna hijau ini, kemudian klik buat. Selanjutnya akan tampil hasil survei dalam bentuk spreadsheet. Cara untuk menyimpan file spreadsheet ini ke dalam ponsel, karena file ini masih tersimpan dalam Google Drive, caranya sama, yaitu kita kembali ke Google Drive tadi. Sebelumnya kita klik dulu yang Google formulir ini, kita klik back. Maka survei kesehatan lansia dalam bentuk spreadsheet sudah tersedia, dan untuk mendownloadnya kita klik di sini, kita tahan, kemudian klik download. Maka file sudah berhasil di-download dan tersimpan di dalam ponsel. Demikian cara untuk melihat hasil survei dari Google formulir, kemudian menyimpannya dalam bentuk spreadsheet dan mendownloadnya untuk tersimpan ke dalam ponsel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.